RPP pembelajaran mendalam. Yang siang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Widianti Supadi MM yang akan menyampaikan tentang salah satu tupoksi kita, yaitu membuat atau menyusun RPP pembelajaran mendalam, bagaimana dan apa saja yang ada di dalam RPP ini, komponennya apa saja, bagaimana cara membuat RPP yang ideal untuk kita lakukan nanti di kelas atau di laboratorium ataupun di lapangan, untuk kita bisa nanti tersampaikan kompetensi yang kita miliki, bagaimana RPP ini kita susun berdasarkan kriteria-kriteria pembelajaran mendalam. Untuk itu kita ikuti bersama-sama tentang pembelajaran mendalam ini. Sekali lagi akan disampaikan oleh Bu Widianti. Silakan Bu Widi. Terima kasih Bu Mami. Baik, yang terhormat Bu Mutia selaku Kepala SMA Negeri 112 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 112 Jakarta, Mbak Juli, Bu Eni, dan Bu Erika, yang saya hormati tim pengembang Kang Adri dan Kak Eko, Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta teman-teman mahasiswa dari PKM. Mudah-mudahan hari ini kita bisa melihat, sepertinya ya, menerapkan apa sih yang akan kita buat, rencana apa sih yang akan kita buat terkait dengan kegiatan pembelajaran kita di kelas, khususnya bagaimana sih membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara mendalam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mengajarkan ya Bapak Ibu, saya hanya sharing saja karena ini yang saya dapatkan pada saat saya bersama Bu Mami dan Bu Ijati mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam selama 1 minggu. Jadi kita sharing-sharing saja Bapak Ibu ya, bukan artinya saya ini lebih bisa, lebih tahu, tapi ini yang akan kami sampaikan terkait dengan tugas kami untuk membuat diseminasi terhadap pelatihan yang sudah kami ikuti beberapa minggu yang lalu, dan kami juga akan membuat video terkait dengan apa yang sudah kami diseminasikan. Bapak Ibu, untuk kali ini saya membuat, kebetulan saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Kebetulan saya mendapat bagian untuk menyampaikan pembuatan RPP Bapak Ibu, rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebetulnya pembuatan RPP ini sudah setiap saat yang kita buat Bapak Ibu. Cuma mungkin ada beberapa tahapan yang belum kita masukkan dalam komponen-komponen RPP yang sudah kita buat sebelumnya Bapak Ibu. Kalau selama ini kita sudah buat, memang kita sudah buat, tapi ada beberapa komponen yang perlu kita masukkan, perlu kita tambahkan dalam hal pembuatan RPP pembelajaran mendalam ini. Kalau logikanya Bapak Ibu, kita sih sudah melaksanakan kegiatan tersebut, namun belum kita tuliskan dalam RPP yang kita buat. Jadi
Kalau sekarang kita akan tuliskan ada beberapa poin yang kita tambahkan dalam pembuatan RPP pembelajaran mendalam ini. Bapak Ibu, seperti ini gambar saya berikan gambar-gambar saja ya Bapak Ibu, karena ini kan sudah sore itu sudah lelah Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan gambar dan mungkin nanti ada sedikit informasi terkait dengan pembelajaran saya, khususnya kimia Bapak Ibu. Ini kegiatan kami selama 1 minggu di P4 ya, Mami ya, di Jagakarsa kalau tidak salah, Jakarta Selatan. Bapak Ibu pasti paham kalau yang namanya kualitas pendidikan di Indonesia ini masih menghadapi tantangan yang besar ya Bapak Ibu. Seperti kita tahu bahwa kemampuan literasi dan numerasi di peserta didik kita ini umumnya masihlah sangat rendah. Mutu yang kita dapatkan juga masih sangat rendah. Infrastruktur pendidikan juga belum merata di setiap daerah. Itu sudah bukan hal yang baru lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi gambaran-gambar ini masih ada di khususnya di negara kita nih Bapak Ibu, negara Indonesia. Momentum bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2035 ini di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Dan visi Indonesia Emas tahun 2024 menjadikan negara Indonesia ini negara yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pastilah merupakan tantangan dalam menyiapkan generasi muda yang setidaknya tidak hanya cakap secara teknis, tapi mereka juga memiliki karakter dan keterampilan yang ya pastilah dibutuhkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi itulah yang kami dapatkan kenapa kita dalam pembelajaran di kelas harus yang sampai dalam-dalam Bapak Ibu. Kalau mungkin yang sekarang ini kita lakukan mungkin masih di kulit-kulitnya saja. Untuk yang periode berikutnya kita berikan pembelajaran yang sampai dalam-dalamnya, sehingga apa yang kita harapkan pada visi Indonesia Emas 2045 ini bisa tercapai Bapak Ibu. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan ya ini Bapak Ibu, pembelajaran yang mendalam ini. Jadi ini bukan kurikulum baru Bapak Ibu, tapi ini merupakan pendekatan yang kita harus berikan kepada murid-murid kita itu sampai benar-benar mereka bisa, intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilah betul seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Mutia bahwa pembelajaran kita belum selesai. Kalau ada waktu kosong, sudah selesai materi yang kita berikan, belum Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang bisa kita harus berikan sampai sedetail-detailnya kepada murid, sampai murid itu betul-betul mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Apa sih yang namanya pembelajaran mendalam? Ini sebetulnya tidak saya sampaikan karena ranah saya hanya terkait dengan RPP, tapi saya singgung sedikit Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam itu pendekatan tadi ya Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep yang lebih mendalam, bukan sekadar hanya hafalan. Jadi melalui pembelajaran mendalam, siswa didorong untuk berpikir kritis, menghubungkan berbagai disiplin ilmu dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada ilustrasi seperti ini Bapak Ibu, ada siswa yang bisa berpikir kritis, kemudian menerapkannya dalam berbagai disiplin ilmu, berkolaborasi, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pembelajaran kita hubungkan dengan kondisi realnya Bapak Ibu. Nah mungkin itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran mendalam juga merupakan siswa tidak hanya tahu ini apa sih, tetapi juga mereka tahu ini mengapa,
dan bagaimana suatu konsep baru itu bisa diterapkan. Jadi mereka tidak hanya oh ini kue bolu, tapi mereka bisa membuat kue bolu itu bagaimana. Kemudian memasarkan kue bolu ini sampai ke pembeli seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran mendalam ini tidak hanya tahu apa, tapi murid itu juga tahu mengapa dan bagaimana suatu konsep bisa diterapkan dalam kondisi pembelajaran. Sebenarnya ada video pembelajaran terkait dengan bagaimana pembelajaran yang mendalam, tapi ini kita skip dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa sih animasi pembelajaran mendalam itu. Pembelajaran mendalam sebetulnya memuliakan murid Bapak Ibu, memuliakan murid sehingga mereka bisa saling terlibat, menghargai, menghormati, mempertimbangkan potensi, martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Tahapan-tahapan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran mendalam ini sudah disampaikan oleh Bu Mami sebelumnya, yaitu kita memiliki yang namanya prinsip pembelajaran atau biasanya disingkat dengan BBM ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang berkesadaran, ada yang bermakna, dan ada yang menggembirakan. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran ini bisa didapatkan melalui 4 hal ya, 4 olah. Yang pertama ada olah pikir, yang kedua ada olah hati, yang ketiga ada olah rasa, dan yang terakhir ada olah raga. Semuanya itu untuk mewujudkan suatu dimensi profil lulusan. Kemarin kita juga sudah buat game ya Bapak Ibu, apa saja itu 8 dimensi profil lulusan. Nah Bapak Ibu, ini tahapan yang akan kita buat terkait dengan bagaimana semuanya itu pembelajaran mendalam bisa terwujud asal kita punya rencana Bapak Ibu, punya rencana apa saja yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Tahapan-tahapan apa yang akan kita berikan kepada murid-murid kita. Ini ada 4 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada desain pembelajaran, yang ketiga ada pengalaman belajar, dan yang keempat ada asesmen pembelajaran. Jadi sudah sama Bapak Ibu ya tahapan-tahapan yang sudah kita buat di RPP sebelumnya dengan RPP yang mendalam ini. Mungkin hanya beberapa yang akan kita tambahkan. Untuk yang pertama di identifikasi ini ada dibagi menjadi 3 Bapak Ibu. Jadi ada identifikasi kesiapan peserta didik, ada memahami karakteristik mata pelajaran, ada pula menentukan dimensi profil lulusan. Kalau yang sebelumnya menentukan P5 Bapak Ibu ya, dimensinya tidak profil pelajar Pancasila. Nah sekarang diganti dengan dimensi profil lulusan. Kalau proyek pembelajaran yang P5-nya itu ada 6 dimensi, kalau yang profil lulusan ini kita pakai 8 dimensi. Tapi tidak harus ke 8 dimensi ini ada di pembelajaran yang kita terapkan di kelas ya. Tergantung dengan mata pelajaran, tergantung dengan materi yang akan kita sampaikan, kira-kira dimensi apa saja nih yang bisa kita ambil sebagai dimensi profil lulusan pada mata pelajaran yang kita ampu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran ini dibagi menjadi 5 poin Bapak Ibu. Yang pertama, menentukan capaian pembelajaran, CP-nya Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya CP, nah itu kita tentukan dalam desain pembelajaran kita. Yang kedua, menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik pembelajaran. Jadi
Kalau sekarang kita sudah bisa mulai leukemia ini bisa berkolaborasi dengan mapel apa saja. Nah, itu sudah kita mulai membuat tahapan-tahapannya. Kita bisa berkolaborasi terkait mata pelajaran tertentu dengan mata pelajaran yang lain untuk materi-materi tertentu, Bapak Ibu. Seperti juga sudah disampaikan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya terkait dengan yang namanya pembelajaran mendalam. Yang berikutnya menentukan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir menentukan kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran ini ada 4 kategori, Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita buat adalah praktek pedagogisnya, kemudian kemitraan pembelajarannya, lalu lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Itu adalah kerangka pembelajaran yang termasuk ke dalam desain pembelajaran pada RPP kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, ini adalah pengalaman berat belajar, di mana pada pengalaman belajar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip pembelajaran. Jadi ada 3 kategori BBM: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi belajar ini harus sadar, muridnya harus bermakna pembelajarannya, dan harus menggembirakan, Bapak Ibu. Kemudian merancang tahapan pembelajaran ini seperti biasa, ada langkah-langkahnya, ada di kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Lalu yang berikutnya mendeskripsikan pengalaman belajar. Ini juga terdiri dari 3M, yaitu memahami, mengaplikasi, dan yang terakhir merefleksi, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini terkait dengan asesmen. Jadi setelah selesai dengan 3 tahapan pembelajaran mendalam, kegiatan yang terakhir adalah asesmen. Asesmen kita ini terbagi menjadi 3. Ada yang kita kerjakan di awal pembelajaran, ada yang kita kerjakan pada proses pembelajaran, dan ada yang dikerjakan di akhir pembelajarannya. Jadi ada yang disebut dengan asesmen as learning, for learning, dan of learning. Nah, nanti yang mana saja kalau yang merupakan asesmen yang as learning, yang mana saja yang for learning, dan apa saja yang termasuk ke dalam asesmen of learning, insya Allah besok akan dijelaskan oleh Ibu Ijati ya, terkait dengan asesmen-asesmen tersebut. Ini adalah rangkaian untuk membuat rencana pembelajaran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebetulnya ini secara detail kalau kita mau membuat RPP. Kemarin kami sudah disampaikan, boleh tidak kalau RPP ini diringkas seperti itu. Artinya kalau ada beberapa hal ini yang sudah ada di CP yang diberikan dari dinas, Bapak Ibu, ternyata masih bisa diringkas, Bapak Ibu. Artinya ada beberapa poin ini yang tidak kita masukkan ke dalam pembuatan RPP kita. Nah, ini perencanaan pembelajaran mendalam yang poin-poin harus ada ya, yang harus adanya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama ada di identifikasi itu ada ada 3 ketentuan. Desain pembelajarannya cuma ada 2. Kalau yang pertama itu ada 5 ya, Bapak Ibu ya. Tapi untuk kita menulis di RPP boleh cukup 2 kategori saja, Bapak Ibu. Artinya kalau CP kan kita sudah punya, nggak usah ditulis, nggak boleh seperti itu. Jadi kita cukup menuliskan tujuan pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan kerangka pembelajarannya.
Kemudian pengalaman belajarnya pun kita bisa menuliskan hanya dua kategori. Yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip BBM, kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan pengalaman belajar 3M Bapak Ibu. Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, yang terakhir asesmen itu masih tetap ada 3, jadi harus ada tiga-tiganya, as learning, for learning, dan of learning. Nah, itu teknik untuk kita membuat RPP Bapak Ibu. Nah, dokumennya ini bentuknya apa saja sih? Kalau yang namanya identifikasi kesiapan murid, kemudian karakteristik materi pelajaran, lalu dimensi profil lulusan, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam identifikasi kesiapan murid ini di dalamnya itu mencakup ada analisis pengetahuan awal dari murid Bapak Ibu. Kemudian ada observasi dan refleksi. Lalu ada gaya belajar dan minat belajar murid. Kemudian ada analisis keterampilan berpikir tingkat tingginya. Lalu ada konteks sosial atau emosionalnya. Jadi dalam identifikasi kesiapan murid ini sudah ada kelima poin tersebut. Harus panjang-panjang seperti itu tidak perlu Bapak Ibu, cukup ambil poin-poinnya saja. Itu di poin identifikasi kesiapan murid. Kemudian karakteristik mata pelajaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang termasuk di dalam karakteristik mata pelajaran. Yang pertama sifat dasar dari mata pelajaran tersebut. Lalu kompetensi pengetahuan apa yang akan kita ambil dari materi yang akan kita pakai. Yang berikutnya identifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi ada korelasinya mata pelajaran yang kita berikan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Lalu kita identifikasikan potensi mata pelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Yang terakhir memilih strategi pembelajaran yang mendorong murid merancang suatu proyek untuk melakukan penelitian. Nah, ini adalah karakteristik dari mata pelajaran yang akan kita tulis dalam RPP kita Bapak Ibu. Yang berikutnya menentukan dimensi profil lulusan. Menerapkan prinsip pembelajaran mendalam seperti bermakna, berkesadaran, dan menggerakkan untuk mencapai dimensi profil lulusan yang relevan dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi tidak ke 8 dimensi profil lulusan kita ambil, tapi kira-kira yang berhubungan dengan materi pelajaran hari ini, minggu esok, dan seterusnya. Yang mana kira-kira yang bisa kita jadikan acuan untuk karakteristik peserta didik yang akan kita ambil sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, yang berikutnya ini sudah kita tahu ya Bapak Ibu, 8 dimensi profil lulusan yang bisa kita sesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran kita Bapak Ibu, sesuai dan dengan pada saat itu kita akan buat materi yang mana. Desain pembelajaran ini tadi ada 2, menentukan tujuan dan menentukan kerangka pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya kita ambil dari capaian pembelajaran Bapak Ibu. Penulisan tujuan pembelajaran memuat 2 komponen utama. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada kontennya. Nah, kompetensi ini kemampuan dari murid, sedangkan konten ini adalah lingkup materinya yang berupa pengetahuan yang biasanya seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan nyata, dengan pengalaman, dengan real yang ada di kehidupan sehari-hari. Desain pembelajaran ini ada 4. Yang pertama praktek pedagogis, yang kedua kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, yang keempat pemanfaatan digital.
Untuk praktek pedagogis ini kita memilih strategi atau model atau metode apa yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah dari materi yang kita berikan. Jadi model pembelajarannya apa, metode pembelajaran apa yang kita berikan sesuai dengan konsep pada saat kita memberikan materi tersebut, Bapak Ibu. Kemitraan pembelajaran melibatkan beberapa pihak, ya. Mitra yang seperti kita ketahui, kalau yang di kelas, kalau saya sedang praktek, berarti mitra pembelajaran kita antar siswa di kelas, antar murid di kelas, kemudian antar murid lain kelas, atau juga bisa murid di kelas dengan anggota KIR, atau kalau di rumah mungkin dengan orang tua, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lingkungan pembelajaran ini ruang belajar yang bisa kita gunakan di baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di luar kelas. Jadi kalau di kita itu ya ruang kelas. Kemudian apakah kita bisa menggunakan laboratorium, apakah kita bisa menggunakan ruang perpustakaan dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan belajar. Dan yang terakhir, pemanfaatan digital ini ya menggunakan teknologi ya Bapak Ibu. Kalau sekarang pastilah kita semua sudah memanfaatkan digital ya Bapak Ibu belajar bawa laptop, itu adalah salah satu pemanfaatan digital kita. Kemudian kita sudah menggunakan LSM, entah itu Kahoot, entah itu Quizzes, Microsoft dan lain sebagainya. Jadi pemanfaatan digital kita sudah pakai Bapak Ibu sebetulnya. Cuma sekarang tinggal bagaimana kita menuliskan dalam rencana pembelajaran kita. Yang berikutnya, pengalaman belajar. Ini yang pertama, merancang pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran dan kemudian mendiskusikan pengalaman belajarnya. Untuk prinsip pembelajaran ini ada 3 BBM. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan Bapak Ibu. Nah ini contohnya nih Bapak Ibu. Berkesadaran artinya siswa diajak untuk benar-benar hadir dalam proses belajar, memahami apa yang mereka pelajari dan menyadari manfaatnya. Jadi bisa sadar, oh saya perlu belajar ini, ya, belajar matematik misalkan, saya perlu belajar ekonomi dan seterusnya. Nah ini prinsip berkesadaran. Saya ambil gambar-gambar yang ada di sekolah kita saja Bapak Ibu. Mohon maaf ya kalau nanti ada foto Bapak Ibu di sini gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, bermakna. Ini artinya materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengingatnya. Jadi kalau memang materi pembelajaran kita hubungkan, kita kaitkan dengan kehidupan nyata, insya Allah siswa akan lebih mudah mengingatnya, akan lebih mudah memahaminya, dan akan lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri Bapak Ibu. Seperti kalau kita mengajar, kalau saya sih ya Bapak Ibu ya, kalau saya kimia, saya suka tanya sama anak-anak sebetulnya kimia itu ada nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata Bapak Ibu, kimia itu dekat sekali dengan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Benar Bapak Ibu? Bapak Ibu pakai zat kimia dari pagi sampai malam loh Bapak Ibu ya. Salah satunya zat kimia yang kita pakai itu adalah kalau kita bangun tidur, kita ke belakang ke kamar mandi, kita perlu yang namanya air. Kita haus, kita perlu yang namanya air. Kemudian segala sesuatu kita perlu air. Apakah air itu merupakan zat kimia? Ternyata iya Bapak Ibu, air itu merupakan zat kimia. Dan zat kimia itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pembelajaran selalu kita kaitkan dengan hal-hal real. Ada nggak sih kita belajar kimia atau belajar matematik atau belajar sejarah ini yang akan kita hubungkan dengan konsep kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya yang menggembirakan,
Artinya pembelajaran dibuat lebih menarik dengan berbagai metode interaktif. Lalu bisa juga dengan diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Jadi pembelajaran di samping kalau kita memberikan ice breaking, jadi ice breaking itu seperti kita sudah ketahui bukan salah satu hal untuk yang bisa menggembirakan, pembelajaran juga bisa menggembirakan, gitu ya Bapak Ibu ya. Apa saja yang bisa kita buat sehingga murid belajarnya itu senang ya Bapak Ibu ya, murid belajar antusias. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu bisa kita lakukan dengan kita cari-cari Bapak Ibu. Kira-kira kalau muridnya senang, gimana ya pembelajaran yang akan kita lakukan? Yang berikutnya, ini pengalaman belajar. Yang pertama ada memahami. Guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasikan topik yang akan dieksplorasi. Jadi memahami itu mengaitkan pengetahuan esensial, kemudian aplikatif, dan nilai serta karakter. Sampai siswa atau murid itu paham belajar ini untuk apa. Lalu yang berikutnya mengaplikasi ini dari mulai mengumpulkan data, kemudian pengolahan dan analisis data, lalu menarik kesimpulan, dan terakhir komunikasi. Ini termasuk mengaplikasi dalam proses pembelajaran mendalam. Jadi proses yang kita lakukan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir merefleksi. Merefleksi ini apa sih yang sudah kita pelajari di awal? Apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kita di awal? Kira-kira bagaimana kita dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Refleksi apa yang kita dapatkan, baik itu dari murid maupun dari gurunya Bapak Ibu. Jadi biasanya selain gambar-gambar ikon seperti ini yang kadang-kadang saya berikan kepada peserta didik pada saat selesai pelajaran, kadang-kadang saya juga suka tanya bagaimana dalam pembelajaran kalian hari ini, ada nggak yang kurang jelas, bisa nggak dimengerti dan lain sebagainya, sampai sejauh mana pemahaman kalian terhadap konsep yang sudah diberikan. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Yang terakhir aplikasi dan tindak lanjut. Ini peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata atau proyek lanjutan. Jadi mereka membuat proyek lanjutan terkait dengan apa yang sudah mereka laksanakan dalam pembelajaran. Jadi sudah dapat pengalaman belajarnya 3M, memahami, menganalisis, dan merefleksi. Nah, asesmen. Nah, itu asesmen besok ya dijelaskan oleh Bu Ijati ya Bapak Ibu ya. Apa saja asesmen yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu, ini dokumen RPP-nya Bapak Ibu. Dokumen RPP, jadi mulai identifikasi, ada identifikasi dari peserta didik, materi pembelajaran, dimensi profil lulusan. Kemudian pada desain pembelajaran ini ada juga seperti yang sudah disampaikan tadi, kita boleh tidak mencantumkan capaian pembelajaran dan lintas disiplin ilmunya. Jadi yang warna kuning-kuning ini Bapak Ibu boleh langsung yang kita buat pada RPP nanti Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan ini sudah minggu ke-6 ya Bapak Ibu untuk kelas 10 dan minggu ke-7 untuk kelas 11 serta kelas 12 yang harus Bapak Ibu buat RPP-nya. Dan insya Allah dikumpulkan besok Bapak Ibu. Kalau selesai sekarang nggak apa-apa, dikumpulkan sekarang. Kalau belum selesai boleh dikumpulkan besok, karena besok kita akan coba review oleh Bu Marni Bapak Ibu ya, apakah memang ini sudah sesuai atau belum. Ini desain pembelajarannya kita nanti akan buat mulai yang kuning, yang ada tanda kuningnya, jadi mulai dari tujuan pembelajaran sampai dengan pemanfaatan digital. Lalu berikutnya ini ada pemahaman belajarnya.
ini ada di kondisi awal. Nah, kondisi awal kalau bisa ini belum dikuningin ya, tapi kalau bisa kita tetap tuliskan Bapak Ibu, karena di kondisi awal ini kan guru memberikan informasi kepada murid ya. Bagaimana guru memberi informasi tersebut sehingga murid kalau sekarang murid kata gitu ya Bapak Ibu, peserta didik ini diganti murid. Bagaimana murid bisa mengikuti pembelajaran seterusnya dengan merasa mereka perlu, mereka senang dan lain sebagainya. Kalau itu menurut saya. Jadi yang di awal ini tetap kita tuliskan Bapak Ibu. Kemudian ada inti, lalu yang terakhir ada penutup. Nah, yang terakhir ini asesmen. Nah, ini adalah bentuk dari RPP kita yang memang sebetulnya sudah kita buat ya Bapak Ibu. Memang tahapannya sama dengan sebelum-sebelumnya, cuma mungkin ada tambahan-tambahannya terkait dengan pembelajaran mendalam yang prinsip pembelajaran DBM, ada tambahannya. Jadi harus tertulis nanti Bapak Ibu. Pada saat kegiatan awal itu prinsip pembelajaran mendalam yang mana yang mau kita berikan, yang mau kita wujudkan, apakah berkesadaran, apakah bermakna, ataukah yang menggembirakan. Nah, di kegiatan inti pun seperti itu. Jadi di memahami itu ada prinsip yang mana yang mau kita keluarkan, yang kita berikan, sehingga siswa mengerti terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Untuk asesmen saya belum bicara tentang asesmen ya Bapak Ibu. Jadi prinsip pengalaman belajar ini harus ikut masuk dalam pembuatan RPP kita. Saya ada contoh sedikit terkait dengan pembuatan RPP ya Bapak Ibu ya. Silakan nggak ya Bapak Ibu? Ini contoh pembuatan RPP-nya Bapak Ibu. Kebetulan saya ambil judulnya itu F kelas 12. Jadi identifikasi ini ada 3. Kemudian karakteristik pembelajaran, lalu dimensi profil lulusan pembelajaran, lalu desain pembelajaran. Ini masih ada CP, lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada tujuan pembelajaran, topik pembelajaran, dan sampai yang terakhir adalah kegiatan inti Bapak Ibu. Ini langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan awal tadi Bapak Ibu yang kita ambil prinsip berkesadaran. Ya, jadi guru menyapa, kemudian memberikan pernyataan pemantik, mengajak peserta didik untuk melihat video dan lain sebagainya. Itu prinsip pembelajaran yang kita ambil berkesadaran. Lalu yang ada yang bermakna dan ada yang menggembirakan. Kemudian kegiatan inti ini juga kita masukkan prinsip pembelajarannya bermakna ya Bapak. Jadi seperti itu untuk pembuatan RPP-nya Bapak Ibu. Kita masukkan prinsip pembelajaran yang mana yang sesuai dengan konsep yang akan kita berikan. Jadi ini sampai yang terakhir asesmen pembelajaran. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam, bagaimana membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya atau RPP, khususnya untuk di SMA kita ini, SMA Negeri 112 Jakarta, di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Dari saya
itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu untuk kedepannya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan atau masukan Bapak Ibu? Atau pas? Ada Bapak Ibu? Oh, Bu Ika. Ya, silakan Bu Ika. Masukan aja Bu Widi. Kalau bisa contoh LPP yang sudah sesuai dengan poin ya supaya kita bisa jadi ada ininya. Ada gambaran gitu Iya Kak, betul. Bisa yang Sama itu apa tuh? Iya. Susah kalau saya bikin biru. pakai blau dikirim aja Bu campurannya. Iya dikirim aja Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Ika. Nanti akan kami share. Ini contoh RPP yang sesuai dengan yang bukan menurut saya sih ya Bapak Ibu ya, ini contoh dari bukan dari saya tapi dari teman-teman lain yang sudah membuat RPP terkait dengan pembelajaran mendalam. Nah, karena itu kita kan harus bikin. Nah, besok baru dinilai tuh yang mana yang benernya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan kami share di grup dinas contoh-contoh dari RPP yang sudah jadi. Itu saja. Itu ya Bu Ika ya. Teman-teman guru. Cuma memang nggak semua mapel ya Bu Mami ya. Nanti saya kirim yang ada di saya. Terima kasih. Satu lagi Bu ini. Ini Bu ini ya. Itu kalau saya lihat Bu ya, ini RPP itu seperti banyak literasinya Bu ya. Sementara kan kalau di matematika ya Bu ya, kita mau ngajarin apa nih? Ya udah itu intinya konsep soal segala macam. Nah saya itu yang kesulitannya kalau nggak ada contoh tadi merangkum, mengurai, membentuk kata-kata yang seperti itu. Jujur Jadi yang pertanyaannya bagaimana menjabarkan literasinya gitu ya. Literasinya Apa karena seperti sekarang apa? emang harus literasi jadi RPP-nya menurut saya makin apa ya? Detail. Iya, jadi kayak makin mendalam. oh itu kan zaman dulu kita apa nih yang mau kita ajarin ya? Ini materinya, ini konsepnya, ini udah. Jadi pada RPP juga yang materi matematika orang matematika juga ngerti ya nggak usah seperti aduh ada itunya tadi semua unsurnya dibahas masukin. Ya, baik. Mungkin sesederhana seperti apa gitu ya Bu Ika ya, agar bisa diterima di eksak gitu ya. Kebetulan Bu Yudi juga eksak. Silakan Bu Yudi dijelaskan. Iya Bu, katanya kan sekarang pembelajaran mendalam. Jadi kalau yang dulu-dulu cuma kulit-kulitnya doang, oh matematika harus begini, bla bla gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sekarang harus dijabarkan, makanya kan harus berliterasi Bapak Ibu. Literasinya harus dibuat. Nah ini makanya dijawab satu-satu. Bagaimana itu penalaran kritis terkait dengan matematika. Kalau di sini saya menjabarkan penalaran kritis dalam pembelajaran saya hubungan sebab akibat, memecahkan masalah dalam apa? Ya kalau mungkin di matematik juga ada. Nanti kan saya coba ada nggak ya Bu contoh dari matematik gitu ya Bu Ika ya. Biar gampang bikinnya. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu ATM saja gitu ya Bu Ika ya. Memang harus berliterasi, ada literasinya kalau yang sekarang harus mendalam-dalam sampai dalam-dalam Bapak Ibu ya. Jadi jangan di luar-luarnya saja, kita harus jabarkan. Kita mau ngapain ini di kelas? Pelajaran matematik apa nih yang akan kita berikan? Buka kupas tuntas sampai akar-akarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada ya Bu Ika ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, mumpung Bu Yudi masih di sini. Apa sih bisa? Boleh. Boleh ada boleh. Iya, nanti BK yang nggak semuanya ada ya, akan dikirim sama Bu Yudi.
jadi mungkin dari zaman dulu mata pelajaran. Ininya juga Insya Allah. Iya. Baik Bapak Ibu, Materinya ya. juga Bu Widi. Oh, satu. Materi yang tadi Bu Widi jabarkan dikasih juga kita. Bisa. Ya, semua mata pelajaran dicoba untuk di-share Widi nanti. Oke. Insya Allah. Kita jadi contoh. Cukup Bapak Ibu atau ada lagi? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa PR kita untuk membuat RPT di rumah. Siap. Ya, Siap. untuk besok untuk besok dikumpulkan, kemudian yang salah kira-kira mana, yang benar kira-kira mana. Besok ada pakar kita Bu Marni dan Pak ya. Dan kita akan besok mulai jam 8. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.